Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada pertemuan ketiga Big N pelatihan bahasa Inggris di Graduate One on One. Di sini pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tenses. Jadi outline dari materi pada hari ini kita akan membahas mengenai subjek dan objek yang merupakan salah satu bagian kalimat. Lalu juga kita akan membahas mengenai kata kerja, yaitu kata kerja regular dan irregular, lalu adverb, khususnya adverb time, waktu, dan kita akan membahas tenses. Jadi untuk pembahasan pertama kita akan bahas mengenai subjek. Subjek di sini merupakan definisinya adalah suatu bagian dari kalimat yang menandakan orang atau benda yang melakukan sesuatu. Jadi subjek ini bisa berupa kata benda atau pronoun. Jadi kata benda atau pronoun ini kita sudah pelajari pada pertemuan kedua, itu sesuatu yang bisa dirasakan, bisa dilihat oleh mata, ada juga kata benda yang bisa dihitung dan beberapa jenisnya. Dan juga pronoun ini itu juga bisa berupa subject pronoun, di mana contohnya seperti I, saya, he, dia, dan they, mereka, dan we, kita. Jadi ini merupakan pronoun. Dan kata benda itu biasanya seperti buku, book, ataupun door, itu merupakan kata benda yang bisa dirasakan. Lalu untuk contoh subjek, subjek itu ini seperti ini teman-teman, yang melekat di kata kerja yang berada pada awal. Misalnya Jason works, ini artinya Jason bekerja. Jadi yang melakukan pekerjaan itu adalah Jason. Jadi yang melakukan pekerjaan itu merupakan salah satu subjek yang melakukan sebuah aksi. Aksi dari kata kerja yang telah kita buat. Misalnya he was arrived. Jadi dia telah tiba. Dia tiba. Jadi dia ini merupakan subjek dan tiba ini merupakan kata kerja. Nah, ini juga contohnya they was enjoy the holiday yesterday. Jadi artinya ini mereka menikmati liburan kemarin. Jadi they ini merupakan salah satu subjek di mana dia kata kerja berlekat dengan kata kerja. Kata kerja enjoy, menikmati. Seperti juga ini watching, we ini melekat pada kata kerja dan dia melaksanakan, dia yang beraksi dengan menonton misalnya Netflix ataupun YouTube. Jadi subjek itu merupakan sesuatu yang melekat pada kata kerja dan merupakan kata yang melakukan aksi. Lalu yang kedua objek. Jadi objek ini ada dua jenisnya. Jadi objek ini ada direct object, objek langsung, di mana kata benda atau kata ganti yang menerima tindakan kata kerja dalam sebuah kalimat. Jadi langsung saja ke contohnya. Ini menjawab pertanyaan apa siapa mengenai kata kerja. Misalnya satu contoh ini, misalnya Mike loves donuts. Mike ini merupakan subjek, dan karena dia melakukan menyukai ini merupakan kata kerja, ini dia menyukai donuts. Jadi donuts ini merupakan objek. Objek ini inilah yang dilakukan oleh Mike. Inilah yang dilakukan oleh Mike, dia menyukai donuts. Jadi donuts ini misalnya pertanyaannya kita bisa contohkan seperti Mike loves what? Artinya Mike suka apa? Jadi jawabannya itu merupakan objek. Jadi ini donuts. Dia menyukai donuts. Seperti juga pada contoh ini James got his pills. Jadi James ini merupakan subjek dan got ini merupakan verb atau kata kerja yang bekerja terhadap ills. Jadi James mendapatkan apa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan ini mudah supaya kita bisa mendapatkan objek. Jadi jawabannya yaitu ill scores. Jadi James
mendapatkan yield scores kemarin. Jadi itu merupakan direct object, dan indirect object itu bisa objek langsung yang menerima, objek tidak langsung adalah yang menerima objek langsung. Jadi kita perlu menemukan objek langsung dulu, kemudian kita dapat mendapatkan direct, indirect, objek tidak langsung. Jadi salah satu contohnya seperti ini. Can you give Tomoko the case? Jadi di sini direct objeknya yaitu case, karena dia melakukan memberi terkait dengan kata objek langsung, dan objek langsung ini terkait dengan indirect object, di mana objek yang tidak langsung, yang di mana kata seperti keterangan pada penjelasan ini, dia menjawab siapa atau apa. Jadi misalnya can you give Tomoko the case? Jadi direct objeknya yaitu kunci, dan indirect objeknya Tomoko. Jadi ini merupakan direct object yang menerima aksi dari kata kerja, dan kata direct object ini lalu memberikan aksi kepada Tomoko. Jadi begitu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan pada tenses nantinya, kita harus mengetahui kata kerja, yaitu kata kerja regular verb dengan irregular verb. Jadi regular verb ini merupakan kata kerja yang dapat berubah-ubah, yang memiliki 3 jenis perubahan. Yang pertama yaitu kata verb 1 yang kita namakan, yaitu kata dasarnya, kata kerja dasar. Lalu verb 2 yaitu past tense namanya, dan verb 3 yaitu past participle. Jadi pada regular verb ini perubahan dari kata kerja itu cukup ditambahkan ed pada belakang katanya. Dan untuk present participle ini berlaku nantinya kepada tenses yang continuous tense yang selalu ada to be-nya. Nanti kita lihat seperti ini. Contohnya reject merupakan salah satu kata kerja yang verb 1, dan verb 2-nya itu rejected, dan infinitive-nya itu present participle-nya itu bisa berubah menjadi rejecting, berarti sedang menolak. Lalu ini salah satu contoh dari perubahan. Misalnya pretend itu artinya berpura-pura. Ini adalah verb 1-nya, verb dasarnya, kata kerja pertamanya, dan kemudian berubah menjadi verb 2-nya itu menjadi pretended. Ditambahkan ed di belakangnya, dan juga verb 3-nya itu sama, yaitu pretended. Seperti juga accept, ini artinya menerima, perubahan verb 2-nya itu cukup ditambahkan ed, dan verb 3-nya itu juga ed, ditambah ed di belakangnya, accepted. Dan juga misalnya say ini khusus untuk say, jika ye di akhir katanya itu, maka perlu perubahannya itu ye diganti i dan ditambahkan d menjadi say. Nah, ini salah satu contoh penggunaan kata kerja pada verb regular. Misalnya we play football, ini kata kerja pertama, dan ketika menjadi simple past tense, dia berubah menjadi played, bermain, tetapi artinya sama, yaitu bermain. Seperti juga ini, we are playing football right now. Jadi dia berubah, kata kerja ini play menjadi ditambah ing untuk nantinya mengenai tenses present continuous tense. Lalu kata kerja kedua, bentuk kedua yaitu irregular verb. Jadi perubahannya ini untuk kata kerja pertamanya itu dengan kata kerja kedua dan ketiga itu bisa berbeda. Misalnya become bisa berubah menjadi became dan juga become. Jadi ini cukup bisa
sama dengan verb 1 tetapi berbeda dengan verb 2. Juga seperti ini. Begin dan began, begun ini ada perubahan di verb 2 dan verb 3. Dan ini nantinya akan digunakan pada tenses. Terutama ini verb 2 digunakan pada tenses past tenses dan ini akan digunakan pada perfect tenses. Seperti ini juga, feel, merasakan, berubah menjadi felt, dan juga verb 3-nya berubah menjadi verb 3. Jadi ini irregular verb ini bisa kita temukan di kamus, di tengah kamus, ada sering di kamus bahasa Inggris itu pastinya ada irregular verb dan regular verb yang ada di kamus, sering kertasnya itu warnanya berbeda supaya mudah untuk didapatkan. Nah, ada juga tambahan mengenai verb jika dia menggunakan pronouns he, she, it, dia bisa verbnya itu bisa berubah menjadi s dan atau ditambah es pada beberapa kalimat. Seperti feel bisa ditambahkan s dan s-nya ini hanya ditambahkan pada verb pertama. Jadi salah satu contohnya yaitu penggunaannya seperti he breaks the door. Jadi dia merusak pintu. Jadi ini merupakan verb pertama pada simple present tense dan dia juga berubah pada past tenses. Dia berubah menjadi broke. Dia berubah menjadi verb 2. Dan juga ini breaking dan verb 3-nya ini juga pada passive voice, dia berubah menjadi broken, menjadi verb 3. Nah, materi selanjutnya yaitu adverb, jadi kata keterangan. Jadi, jika kita ingin mengetahui bahwa kejadian itu terjadi di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan, di mana adverb ini nantinya digunakan untuk memberikan keterangan bahwa dan menjelaskan bahwa ini merupakan tenses yang berada di masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Jadi salah satu contoh dari past adverb keterangan waktu itu seperti last week. Last week ini artinya minggu lalu. Jadi ini memberikan keterangan sesuatu peristiwa terjadi di masa lalu, last night, 3 days ago, 3 hari yang lalu, dan yesterday kemarin. Nah, jika sesuatu terjadi sekarang, itu bisa menggunakan now, berarti sekarang, atau bisa menggunakan right now, dan today, atau yang lain sebagainya. Jadi arti dari past ini masa lalu, present ini masa sekarang, dan future ini masa yang akan datang. Untuk future biasanya itu menggunakan next month, atau next year, next week, itu merupakan sebuah kata keterangan masa lalu, masa yang akan datang. Dan tomorrow juga merupakan kata keterangan masa yang akan datang. Nah, untuk lebih fokusnya, salah satu contoh untuk adverb time, penggunaannya nanti untuk present simple seperti every day, selalu, setiap hari, usually, sering, sometimes. Jadi present simple ini sesuatu yang terjadi sekarang. Lalu untuk yang terjadi kemarin seperti yesterday, last, ago, ini merupakan sesuatu yang terjadi di masa yang lalu. Tomorrow, next, dan juga lain sebagainya. Nah, seperti continuous, nanti kita akan membahas lebih lanjut. Jadi kita masuk pada tenses. Jadi tenses ini merupakan aturan kalimat yang digunakan untuk memberitahukan kita melakukan sesuatu itu pada waktu sekarang, masa lalu, masa depan. Sebenarnya tenses ini memiliki 16 jenis, di mana yang sering digunakan itu 12 jenis, dan saya merangkumnya lagi menjadi beberapa bagian yang tenses yang sering digunakan seperti gambar ini. Jadi tenses ini mengetahui tenses itu dapat memberikan kita membuat kata-kata kita lebih teratur dan memberikan banyak informasi. Jadi tenses ini ada
tesis ini jika kita menguasai tesis, maka kita dapat menguasai 60% dari bahasa Inggris karena kebanyakan dalam membuat kata kita menggunakan tesis, dan ketika kita mengetahui struktur dan cara pembuatan tesis, maka kita pastinya dapat menguasai bahasa Inggris dengan mudah. Jadi tesis ini untuk lebih mudahnya untuk dipahami ada yang namanya tesis yang mulai bagian-bagiannya seperti simple past. Jadi simple past itu merupakan sebuah tesis yang terjadi sekarang dan terjadi di masa lalu, dan di mana struktur katanya itu mudah, sangat sederhana. Lalu present itu terjadi di masa sekarang atau di waktu sekarang. Jadi biasanya present itu tidak ditambahkan beberapa kalimat, beberapa tambahan di verb-nya. Kecuali dia berhubungan dengan beberapa, misalnya present perfect, maka dia dapat ditambahkan verb-nya, ditambahkan rumus seperti ini. Nanti kita akan lihat. Jadi tesis ini menjelaskan sebuah peristiwa. Peristiwa itu apakah peristiwa yang terjadi sekarang ataukah peristiwa yang telah selesai, atau biasa dalam bahasa Indonesia misalnya saya sudah belajar tadi, itu merupakan salah satu perfect, suatu peristiwa yang sudah selesai pada waktu yang masih belum lama. Dan untuk continuous merupakan peristiwa yang masih berlangsung. Misalnya saya masih belajar hingga jam sekian, dan itu merupakan salah satu tanda-tanda sebuah kalimat menjadi continuous. Lalu selanjutnya ini beberapa contoh untuk tenses. Jadi tenses ini sederhana. Misalnya tenses present simple. Jadi sesuatu yang terjadi sekarang. Jadi salah satu contohnya, misalnya untuk kalimat positifnya, yaitu I have a car. Jadi pada kalimat ini ada subjek yaitu I, dan have merupakan verb one seperti rumus ini, dan objeknya itu yaitu a car, jadi mobil. Dan ketika kita ini membuatnya menjadi negatif, I don't have a car, jadi saya tidak memiliki mobil, kita cukup menambahkan do di antara I dan have, di antara kata subjek dan verb. Dan ketika kita ingin bertanya, do I have a car, apakah saya memiliki sebuah mobil, kita cukup menambahkan do di kalimat positifnya. Nah, misalnya pada past simple, jadi past simple itu merupakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kita cukup untuk contohnya, kita cukup mengubah kata kerja. Seperti I live in London, itu kata kerjanya itu berubah menjadi kata kerja kedua. Nah, kita menggunakan kata kerja kedua, jadi I live in London, jadi orang ini menceritakan bahwa dia pernah tinggal di London. Nah, begitu juga pada negatifnya, kita cukup menambahkan do, didn't, di mana didn't ini merupakan verb dua, verb yang menandakan terjadi pada masa lalu. I didn't live in London berarti saya tidak tinggal di London. Dan juga pada saat kita bertanya, did I live in London? Jadi apakah saya tinggal di London? Itu berarti Anda bertanya pada masa lalu. Lalu untuk salah satu ciri khasnya itu, yaitu dia menggunakan will.
Jadi will ini merupakan salah satu tanda bahwa suatu kalimat ini merupakan kalimat yang akan terjadi di masa depan atau kalimat keinginan prediksi di mana sesuatu akan terjadi. Misalnya future simple. Jadi contoh ini future simple. Jadi I will come. Jadi itu artinya saya akan datang. Dan ini saya berarti subjek dan will berarti verb. Kita menggunakan verb 1. I will come. Jadi saya akan datang. Jadi artinya saya akan datang, di mana ini juga bisa ditambahkan adverb. Misalnya I will come to Bira atau I will come to school, itu menjadi future simple. Nah, misalnya untuk continuous, present continuous, jadi present continuous itu merupakan kita mengatakan sesuatu yang terjadi, yang masih terjadi sekarang. Jadi misalnya present continuous. Nah, seperti you are playing football now. Jadi artinya ini kamu bermain sepak bola sekarang. Jadi salah satu ciri khas dari continuous yaitu dia menggunakan verb di mana ditambahkan dengan ing, lalu dia selalu ada to be seperti is, am, dan are. Dan di mana is, am, are ini tergantung bagaimana subjek yang kita gunakan. Misalnya subjek you kaitannya dengan are, atau I kaitannya dengan I am, atau he bisa menggunakan is. Nah, untuk perfect, jadi perfect ini merupakan suatu kejadian yang terjadi di masa sudah terjadi, di mana dia memberikan pernyataan bahwa hal tersebut sudah terjadi dan waktunya itu bisa barusan ataupun barusan dan baru-baru terjadi. Misalnya present, misalnya kita menggunakan present perfect. Jadi present perfect, misalnya they had been there. Jadi artinya dia telah di sini, dia sudah ada di sini. Jadi they di sini subjek, have been di sini merupakan salah satu kata kerja, have merupakan kata kerja, sudah ada di sini. Nah, jadi untuk ini, untuk mengetahui bahwa rumus dari tenses, beberapa tenses, misalnya past continuous, kita cukup melihat tabel ini, misalnya was, were, past continuous, misalnya kita ingin buat sesuatu yang terjadi di masa lalu dan hal tersebut masih terjadi hingga sekarang misalnya. Misalnya rumusnya itu was, were plus were in. Jadi misalnya kita lihat di contoh ini, past continuous, misalnya I was playing, saya bermain, but I wasn't playing, saya tidak masih bermain, I was playing. Jadi ini menandakan dia bermain pada lalu dan masih lanjut saja. Jadi beberapa tenses ini saya sudah rangkum beberapa tenses di mana tenses ini sering digunakan pada pembicaraan sehari-hari. Misalnya past perfect tenses. Jadi rumusnya seperti ini, di mana pastnya itu yaitu ini have. Jadi kenapa ada have? Karena ada perfect di sini. Jadi tenses ini merupakan tenses yang terjadi di masa lalu dan sudah terjadi di masa lalu, dan di mana rumusnya itu yaitu subjek ditambah had, di mana had artinya di sini sudah, tetapi dalam bentuk verb 2 dan ditambah verb 3 karena dia menggunakan perfect. Jadi salah satu contohnya itu yaitu Budi had come from Makassar. Jadi Budi sudah datang dari Makassar.
kemarin. Jadi salah satu cara mudah untuk mengetahui bahwa itu terjadi pada masa lalu, sering ada adverb, jadi kata keterangan di belakang dari suatu kalimat. Nah, misalnya juga ini, yesterday, kalimat ini menandakan bahwa itu terjadi di masa lalu. Dan ini present ini bisa menandakan right now, berarti itu terjadi di masa sekarang, ataupun kita cuma memberikan sebuah pernyataan. I work in my office. Jadi ini juga bisa dikatakan present tenses. Saya bekerja di kantor sekarang. Jadi tenses ini bisa dijadikan sebagai sebuah pernyataan ataupun pertanyaan, dan di mana dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa waktu yang terjadi di masa lalu, di masa depan, ataupun di masa sekarang. Itu saja dari saya. Saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan ataupun ingin menyanggah ataupun bagaimana. Silakan teman-teman. Mungkin lanjut dulu ke materi kedua. Saya dulu baru sebentar langsung satu kali tanya jawab. Kelihatan Ji, teman-teman? Ya, kelihatan Ji. Iya, terima kasih. Tapi Rizky tidak ada suaranya. Iya, terima kasih teman-teman. Lalu tertutup kayaknya layarnya, Rizky. Ya. Kak Willy raise hand, kenapa Kak? Mungkin tidak sengaja jadi raise hand. Halo. Oh iya. Tidak sengaja. Oh iya. Jadi ini pertemuan pertama terkait dengan materi local guide web hacks. Nah, di sini sebenarnya kita akan membahas lebih jauh tentang apa-apa saja yang akan dilakukan sebagai seorang tour guide dan tour leader. Tapi sebelum itu kita harus dulu memahami apa sebenarnya ini tour guide dan tour leader. Jadi sekarang itu masih tentang kita belajar tentang konsep tentang tour guide dan tour leader. Nanti kalau masalah teknisnya itu kita jelaskan di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Untuk yang paling awal sekali, itu apa sebenarnya itu tour guide dan apa itu sebenarnya tour leader? Kenapa mesti dibedakan dan kenapa mesti beda namanya? Padahal sama-sama keduanya yang dilakukan. Bisa ada yang memberikan definisi tentang tour guide dan tour leader? Mungkin ada yang pernah ikut pelatihan tentang pramu wisata atau apa di daerah lain, di tempat lain. Bisa kita langsung ngomong saja. Oke, berarti tidak ada jadi yang mau kasih pendapatnya tentang tour guide dan tour leader. Nah, tour guide itu biasa juga disebut pramu wisata. Itu seseorang yang disewa untuk menemani wisatawan dalam perjalanan mengunjungi, menyaksikan, dan melihat atraksi dan objek wisata. Sebenarnya ini hampir sama dengan tour leader, tapi perbedaannya hanya pada lisensi yang dimiliki. Kalau tour leader itu orang yang memiliki lisensi, sedangkan tour guide itu ceritanya dia masih trial begitu, masih coba-coba Nah, ada juga saya dapatkan di literatur yang lain, tour guide itu dibahasakan sebagai seseorang yang menemani
hanya di satu tempat atau satu destinasi wisata tanggung jawabnya saja. Sedangkan tour leader itu dia menemani wisatawan di semua tempat wisata yang ingin didatangi oleh wisatawan tersebut. Jadi itu bedanya. Kalau tour guide dia hanya di satu tempat wisata. Misalnya teman-teman, misalnya saya datang ke Bira saja. Jadi teman-teman yang jadi tour guide itu cuman temani saja saya di Bira. Sedangkan kalau teman-teman jadi tour leader, saya mau ke Bira, saya mau ke Aparalang, saya mau ke mana misalnya, saya mau ke Kahaya. Teman-teman yang jadi tour leader itu harus temani saya sampai ke Kahaya, seperti itu teman-teman. Sampai sini jelas? Saya rasa jelas, Di. Nah, maka dari itu untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatannya ini, tour leader dan tour guide itu atau prawisata itu harus punya yang namanya kompetensi dasar. Setidaknya ada 8 kompetensi dasar dari salah satu buku yang sempat saya baca. Itu yang pertama, teman-teman harus bisa bekerja sama dengan kolega atau wisatawan. Di sini maksudnya bekerja sama adalah bagaimana teman-teman bisa menyelaraskan kepentingan antara kepentingan wisatawan dengan kepentingan sendiri sebagai tour guide. Kita tidak boleh egois bahwa jadwalnya sudah seperti ini, sedangkan tour guide-nya, sedangkan wisatawannya ada hal lain yang mau dikerjakan dan mungkin urgent, kemudian kita membatas-batasinya, itu namanya tidak kooperatif kita sebagai seorang pemandu wisata. Makanya untuk kooperatif kita harus bekerja sama supaya semua tujuan dari kolega dan wisatawan itu bisa tercapai, teman-teman. Kemudian kita harus bekerja sama dengan lingkungan sosial berbeda. Nah, teman-teman ini di sini sekarang cuman sebagai local guide. Jadi local guide bedanya dengan local guide lagi, local guide itu hanya bertanggung jawab pada daerah lokalnya. Maksudnya hanya menjadi pemandu di daerahnya sendiri, di daerah lokal, di daerah sekitar situ. Makanya untuk kompetensi kedua itu bekerja sama dengan lingkungan sosial yang berbeda itu ini cukup baik Ji, kalau maksud saya cukup mudah Ji untuk dikuasai karena teman-teman sendiri orang yang ada di Bira seperti itu. Teman-teman tahu bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi lingkungan yang ada di tempatnya teman-teman bekerja nanti sebagai seorang pemandu wisata. Lalu teman-teman juga sebagai pemandu wisata itu harus bisa mengkoordinasikan jadwal persiapan. Jam berapa kita kumpul? Kalau misal ada yang telat, itu kita bagaimana caranya sebagai seorang pemandu wisata itu dia bisa mengakomodir yang terlambat. Artinya sudah dipersiapkan terlebih dahulu bahwa kalau kemungkinan ada 2-3 orang yang terlambat, kita kasih saja pemberitahuan yang lebih awal supaya mereka tidak ada yang terlambat dan semua kegiatan bisa tercapai sampai di akhir acara seperti itu. Lalu yang keempat, itu mengembangkan pengetahuan destinasi. Ini yang paling penting. Tapi untuk kemampuan destinasi itu maksudnya apa-apa saja di situ tempat yang ada di daerah tak. Nah, berhubung teman-teman ini local guide, jadi teman-teman pasti tahu, kalau kita mau ke Bira, apa-apa fasilitasnya di sana di Bira, bagaimana caranya jalan masuk ke Bira, kalau misalnya dari daerah Bulukumba, dari daerah Ujung Bulu mau ke Bira itu bagaimana alurnya, teman-teman pasti lebih tahu itu karena teman-teman adalah seorang local guide seperti itu. Lalu yang kelima itu mengatur peserta saat tur. Nah, ini mungkin kita tahu di semua bahwa kalau kita sebagai memang yang pimpin suatu perjalanan itu harus mengatur, harus menghitung berapa jumlahnya peserta tur yang datang dengan yang pulang. Jangan sampai ada yang ketinggalan di jalan. Apalagi kalau kita berhadapan dengan lansia atau anak-anak, itu paling rentan sekali ketika kita melakukan tur, kita melakukan perjalanan dan ada yang hilang 1-2 orang. Makanya ini harus diperhatikan, dihitung semua. Ketika dia naik bus, ketika dia turun bus, dihitung lagi. Ketika sudah masuk di bus, dihitung lagi. Dan sampai di penginapan pun dihitung lagi. Kemudian mengelola permasalahan yang tidak terduga. Nah, kadang ini
apalagi di daerah-daerah pedesaan kadang terjadi ada yang tiba-tiba orang mengamuk, tidak tahu kenapa. Saya pernah alami itu di salah satu desa di Bulukumba, di daerah Gantarang itu pernah terjadi seperti itu. Apalagi kalau ada nikahan-nikahan seperti itu, ini rentan terjadi apalagi di suku Bugis. Makanya kita itu harus selalu siap siaga. Kita bagaimana cara kita melindungi teman-teman yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemandu wisata. Kemudian yang ketujuh itu kita harus menangani keluhan peserta selama tur. Mungkin ada peserta yang tiba-tiba pilek atau ada peserta yang tiba-tiba kehilangan dompet. Bagaimana cara kita supaya kita bisa dapatkan itu kembali dan menyelesaikan permasalahannya ini ke peserta tur. Lalu yang terakhir itu melakukan komunikasi. Nah, percuma kita sebagai seorang pemandu wisata, tapi kita tidak bisa komunikasi yang baik. Kadang ada tamu dari tamu asing dari luar negeri datang ke Bira misalnya, itu kita harus bisa melakukan komunikasi dengan dia. Pun dari Indonesia sendiri, kita harus bagaimana cara kita bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena jangan sampai orang yang kita temani cerita, kita kira, oh sama orang Bulukumba, kita pakai bahasa Bulukumba saja. Nah, bisa jadi yang teman-teman di Bira pakai dengan yang teman-teman orang-orang dari ujung Bulu pakai itu beda. Ada yang pakai bahasa Bugis dan ada yang pakai bahasa Konjo. Nah, akhirnya tidak ada yang nyambung pembicaraannya di antara keduanya ini. Makanya kita sebagai pemandu wisata terlebih dahulu harus tahu bagaimana apa sebenarnya latar belakangnya ini kolegata, apa latar belakangnya ini wisatawan yang akan dipandu. Apakah dia orang Bugis? Kalau orang Bugis mungkin kita bisa bantu dengan bahasa Bugis. Atau apakah dia orang Jawa? Kita baru bisa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ketika kita lihat perawakannya, oh orang asing. Nah, jangan langsung kita bisa coba kita tanyakan terlebih dahulu, can you speak Indonesia? Can you speak bahasa? Baru kalau dia menjawab ya, baru kita berbahasa Indonesia. Tapi kalau dia jawab no, coba kita bagaimana cara kita mengelaborasi pengetahuan yang didapat selama ini untuk berkomunikasi dengan wisatawan tersebut. Seperti itu teman-teman. Lalu ini ada kode etik pramuwisata. Saya percepat saja karena sudah mau jam 5 teman-teman. Setidaknya ada 10 kode etik pramuwisata yang harus ditetapkan dan harus diikuti oleh semua orang yang menjadi pemandu wisata. Jadi pramuwisata itu harus menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan kebudayaan. Jadi kita sebagai orang Bira harus dilihat sebagai seorang yang ramah akan pendatang. Jangan sampai kalau kita dilihat sudah emosian di awal, kan orang Makassar, apalagi orang Sulawesi Selatan secara umum, itu terkenal cepat, tinggi emosinya. Nah, kita di sini harus menghilangkan stigma-stigma negatif seperti itu yang ada di masyarakat luar. Bagaimana kita bisa menciptakan kesan penilaian yang lebih baik ketika orang belum mengenal kita. Lalu yang kedua itu pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, senang, segar, rapi, bersih, serta berpenampilan yang simpatik, menghindari bau badan, perhiasan, dan parfum yang berlebihan. Nah, ini misalnya teman-teman yang sudah ini agak sensitif memang tentang bau badan. Ini teman-teman harus menggunakan setidaknya deodoran, setidaknya batu tawas sebelum kita menjalankan tugas. Karena panas sekali teman-teman, apalagi kalau daerah pantai itu panas sekali dan gampang sekali keringatan. Jangan sampai pengunjung atau wisatawan yang kita pandu itu terganggu akan bau badan kita. Tapi jangan juga pakai parfum yang berlebihan. Misalnya teman-teman ada parfumnya bapaknya yang mereknya mungkin Malaikat Subuh. Nah, jangan dipakai yang itu teman-teman. Pakai saja yang sewajarnya saja. Karena beberapa orang juga tidak bisa dengan bau-bau menyengat begitu. Ada juga mungkin yang ditindik telinganya. Sebaiknya
perhiasan-perhiasan seperti itu dilepas terlebih dahulu sebelum melakukan pemanduan kepada wisatawan, karena bagi beberapa orang dan bagi beberapa budaya seperti tindik telinga itu dan perhiasan yang berlebihan bagi seorang laki-laki itu adalah sebuah hal yang tidak wajar dan memunculkan stigma-stigma negatif. Kalau teman-teman sudah dilihat bertindik, sudah dilihat tatuan, itu akan memunculkan efek yang tidak enak ketika wisatawan, efek yang tidak nyaman seperti itu. Dibanding kalau kita ramah, kalau kita berpakaian yang normal-normal saja. Lalu pramuwisata harus menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian Indonesia. Jadi ini saya kira jelas ini. Yang keempat itu pramuwisata harus memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan dengan tidak meminta tip, tidak menjajakan barang dan tidak meminta komisi. Nah, teman-teman, siapa tahu nanti ada teman-teman pimpin satu tur dan sambil bawa asongan, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemandu wisata. Kita harus fokus memandu wisata dan tidak boleh menjajakan barang. Selain itu, tidak boleh meminta tip. Nah, teman-teman kemudian bertanya, toh, terus dari mana kita dapat uang kalau kita tidak minta tip? Jadi beda tip dengan uang pembayaran dari pekerjaan sebagai tour guide. Nah, tip itu bisa dikatakan sebagai uang tambahan ketika kita memberikan pelayanan ekstra atau pelayanan yang eksklusif. Jadi semua pelayanan harus sama. Sama di sini maksudnya seimbang. Jangan sampai ada orang yang disabilitas, kita samakan pelayanannya dengan orang normal. Nah, itu bukan sesuatu yang equal, bukan sesuatu yang sama. Jadi kita harus lihat juga kebutuhannya ini, apakah dia disabilitas, apakah dia lansia, apakah dia anak-anak, anak bayi, apakah dia ibu hamil. Jadi semua ada ukuran-ukurannya yang tertentu yang menggambarkan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang pemandu wisata yang equal kepada semua orang. Nah, kemudian yang kelima itu pramuwisata harus mampu memahami latar belakang asal-usul wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, adat kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan objek wisata. Jadi ini maksudnya memahami latar belakang supaya kayak ada kadang shock culture di antara kita. Bahkan di antara orang Indonesia saja ada seperti shock culture seperti itu. Jadi kayak orang-orang kaget itu terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini. Itu harus dijelaskan. Apalagi kalau kita punya tamu dari luar negeri. Itu harus dijelaskan bahwa di sini itu tidak boleh nekat, tidak boleh bugil, karena beberapa pantai di luar negeri itu ada yang membolehkan nekat, ngut, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang tidak boleh di Indonesia seperti itu. Itu harus dijelaskan di awal ketika kita sudah memahami latar belakang dan asal-usul wisatawan. Kemudian yang keenam itu pramuwisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat istiadat, agama, ras, dan sistem politik sosial negara asal wisatawan. Ini hal yang tidak boleh dilakukan teman-teman. Kita berbicara politik itu tidak boleh, kita berbicara agama, ras, itu tidak boleh ketika itu sudah dirasa akan membuat suatu perdebatan yang berlebihan. Jadi di sini mungkin berlaku peribahasa diam adalah emas. Kemudian yang ketujuh ini pramuwisata berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar. Apabila ada hal-hal yang belum dijelaskan, maka pramuwisata harus berusaha mencari keterangan mengenai hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya. Saya rasa ini jelas. Lalu lanjut yang ke-8, pramuwisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi, dan unsur-unsur pariwisata lainnya. Ini juga sudah jelas sekali bahwa hal-hal yang negatif itu cukup internal perusahaan saja yang tahu. Tidak usah dikeluarkan ke
tamu seperti itu. Lalu yang ke-9 itu pramuwisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadinya bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan dari wisatawan. Nah, ini kadang kalau kita naik Gojek, naik Grab, kadang ada yang supirnya atau drivernya itu yang bilang, oh saya ini dari ini, dari ini. Itu adalah hal yang tidak boleh kalau kita sebagai pramuwisata. Beda halnya kalau kita mungkin driver itu tidak ada kode etiknya, tapi kalau sebagai pramuwisata ada kode etiknya, maka tidak boleh kita menimbulkan belas kasihan seperti itu. Lalu yang ke-10 itu pramuwisata saat perpisahan mampu memberi kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali. Nah, itu saya rasa sudah jelas teman-teman. Terakhir saya mau kasih lihat video sama teman-teman. Every generation has its defining works. More than 300,000 people. Sebelumnya ini videonya tidak ada hubungannya dengan pramuwisata, tapi ini mungkin berhubungan kalau kita mau belajar bahasa Inggris atau apa. Saya tidak yakin juga. Tapi ini setidaknya hal yang memacu semangat kita semua seperti itu. Saya ulang, Dik. Every generation has its defining works. More than 300,000 people worked to put that man on the moon, and millions of volunteers immunized children around the world against polio, and millions of more people built the Hoover Dam and other great projects. And now it's our generation's turn to do great things. Now I know, maybe you're thinking, I don't know how to build a dam. I don't know how to get 1 million people involved in anything. Well, let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. Dari video yang tadi, teman-teman, ada yang mau menceritakan apa kira-kira artinya atau apa yang didapat dari video yang tadi? Mungkin saya, Reski. Ya, silahkan. Itu videonya ceritakan intinya kalau ingin membuat sesuatu yang besar seperti drone, seperti tembok atau tembok besar yang menahan air, pasti perlu dilakukan usaha atau perlu di action untuk melakukan itu. Itu satu poin dapat dari videonya. Mungkin ada teman-teman yang lain di sini banyak yang ahli bahasa Inggris. Oke, saya rasa tidak ada gitu, teman-teman. Jadi intinya tadi itu adalah orang-orang generasi sebelum kita telah menciptakan bagaimana orang-orang yang ada di generasi sebelum kita itu berusaha untuk membawa manusia dari bumi ke bulan. Orang-orang sebelum kita itu sudah berusaha, jutaan volunteer sudah berusaha untuk melakukan involve dari penyakit-penyakit berbahaya. Dan orang-orang sebelum kita itu sudah banyak membangun dam atau bendungan mungkin kalau bahasa Indonesianya. Nah, kemudian ini saatnya, waktunya bagi generasi kita sebagai generasi muda, itu satu waktunya untuk melakukan sesuatu yang hebat juga, suatu great things yang betul-betul bisa dibuktikan. Kalau orang-orang sebelum kita saja bisa, bagaimana dengan kita yang sudah dimanjakan dengan berbagai kecanggihan teknologi? Kemudian dikatakan juga bahwa rahasianya adalah tidak ada ide yang langsung muncul begitu saja, teman-teman. Ide itu muncul, seluruhnya muncul kalau kita sudah menjalankannya.
Kalau kita sudah berusaha dan kalaupun teman-teman berkata saya tidak bisa melakukan, mungkin tidak bisa membangun sesuatu, saya tidak bisa apa-apa, lakukan saja yang teman-teman bisa. Mungkin dengan membuang sampah pada tempatnya itu salah satunya the great things yang sudah Anda bisa. Seperti itu teman-teman.